Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di analisa sebelumnya saya pernah membahas tentang all yen ya. Uh, so di all yen ini secara hampat dia masih akan continue low karena memang dia berada blue. MA50 berada di 22, di bawah 224. Artinya kita chance-nya untuk saat ini adalah only selling position ya. Only sell dan sell. Ini beda dengan yang di sini. Di sini memang berada di atas MA ya. 224 di 50-nya. So, walaupun begitu karena ini grup, biasanya satu grup itu berpengaruh satu dengan yang lain. Jadi semuanya saya selling. Olian saya selling. Nah, ini juga saya selling Olian. Ada stop loss yang sudah ditentukan. Kita coba. Oke, GBP pun juga saya selling, ini terlalu tinggi selnya. Oke, GBP coba USD. GBP pun sama, ini juga saya selling terlalu tinggi, stop lossnya kita pakai yang kecil-kecil saja, tidak usah terlalu tinggi. Oke, ini so euro, pound, Aussie, yen, euro sama ya, semuanya karena ini adalah satu grup, maka saya selling semua. Ini ya, hampatnya cukup jauh jaraknya sehingga chance sell-nya pun ini juga euro Aussie pun juga sama, euro Swiss, dolar Swiss juga sama, jadi semuanya selling position. Anu nih apa? Boleh meneh apa? Itu buri ya. Jadi semuanya kita selling ya, kita selling. So ada stop loss yang sudah ditentukan, walaupun ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang agak ya, tapi rata-rata sih saya tidak terlalu banyak stop loss saya tidak terlalu tinggi untuk penempatan stop lossnya ya, karena memang pertama scalping ya, sekali lagi ini adalah scalping strategi, sehingga kita tidak perlu menempatkan stop loss terlalu tinggi seperti itu. Ini juga selling ya, di harga ini sell on the sell, dan so far yen saat ini ada tinggal euro dan Aussie yang belum crack ya. Euro ini juga belum kita crack karena belum, di sini masih terlalu tinggi, selisihnya juga lumayan ya di sini, sehingga ini hanya currency strength meter ini hanya untuk memper apa ya, kita pergunakan memang hanya untuk membuat hanya untuk melihat saja potensi-potensi yang perlu di selling lebih. Ini terlalu, New Zealand sangat weak sekali, sehingga, dan bedanya biasanya antara New Zealand dan Aussie ini satu irama. Kalau dia sudah satu irama, entah itu berada di dalam strong atau di weak, maka enak nanti kita ngaturnya. Artinya ngaturnya itu kalau dia strong maka dia akan terus naik cukup tinggi, kalau weak dia akan lama juga untuk turunnya. Saat ini sementara ini beda jalur ini. Nah, ini beda jalur, sehingga saat ini kita oke, euro sudah bisa di crack. Euro strong sekarang. Selisihnya sedikit ya, cuman 1 ya. 0,1, sehingga beranilah kita pakai di sini. Oke, still hold position. Harusnya emang Aussie ini berada di bawah gitu, biar kita enak nanti. Biar kita enak melihatnya nanti. Oke, kita lihat dulu GBP. Oke, GBP di sini. Ya. So, H4, perhatikan di H4 masih tipis ya di sini. Ini masih tipis. Jadi jaraknya ini tipis, sehingga bisa jadi ini langsung terus ke bawah, bisa langsung buka, bisa juga gitu. Tergantung nanti price gimana. Nah, ini harusnya ada satu momentum ya.
Ada satu momentum, nanti kita sell lagi. Ini karena ini belum ada momentum, maka belum kita sell. Belum nambah ya. Karena memang belum ada, biasanya 15 pun juga belum gitu. Nah, di 15 pun juga belum ada. Nah, ini sudah ada momentum di sini. Di sini ada momentum sell. Jadi pas di harga momentum ini saya sell posisi. Dan momentum buy kita sell. Tinggal nanti konfirmnya di M5. Di M5 kita tinggal lihat posisi momentum sell, ajar sudah. Nah, di sini ini pun kalau kita mau pakai juga bisa. Nah, di sini kan ada momentum sell ini. Nah, modif kita pakai 66 itu tidak terlalu tinggi. Oke, jadi itu caranya teman-teman. Nah, stop lossnya sudah ditempatkan di sini 66, 68 ya, kisaran ini. Kita tempatkan stop loss di sini di 80, jadi 66 poin. Khawatirnya kalau ada spike up gitu, sehingga ya kalau spike up terlalu tinggi kena stop loss, it doesn't matter gitu. Cuman siapa tahu dia langsung dia satu, kalau dia langsung tambah bablas ke bawah, maka ini akan membuka ke atas, artinya trendingnya lagi bagus, strong sell-nya lagi bagus di sini. Karena ini tinggal lihat pembukaan di Bollinger Band-nya mengarah kemana. Kalau yang di atas ini nanti ke atas, mengarah ke atas, maka sangat strong sekali untuk penurunannya. Oke, di Aussie pun juga ini masih flat ya. Ini H4, sorry. Kita lihat di H1-nya pun juga belum mengarah ke atas. Kalau dia mengarah ke atas, maka ini strong, very strong untuk continue low. Oke. Memang paling enak kalau stop loss-nya, sell-nya lagi di momentum atas ini juga gitu loh. Cuman kan ya karena ini adalah hold market, sehingga kita melihatnya tidak terlalu di sini kan seperti ini. Nah, harusnya kan ada momentum, ini tipis sekali momentumnya sangat tipis sekali. Juga ekstrim pun juga tidak ada ini gitu loh, ekstrim pun juga tidak ada. Tapi sudah tidak jadi satu masalah. Nah, ini sell-nya di harga momentum, ada momentum kita tambah amunisi 1-2 gitu. Ini pun juga sudah kita tempatkan stop loss-nya, sehingga masih bisa dibilang little bit safe lah. Oke, masih belum strong, sama poin tiga-tiganya. Ini 63, 61, pound yen ini sudah bisa dihajar kan gitu. Karena sudah sama poinnya 66 dan 60, lumayan lah, bagus lah. Sama halnya juga dengan dolar ini. Dolar kalau berada di atas strong berdampingan dengan yen ini enak gitu. Euro, dolar, euro, yen itu sama satu seirama. Hanya di sini saat ini beda. Di weak dolarnya cukup weak, poundnya kuat, sehingga di sini ada satu reason kita buy. Ya, ada satu reason, ada dua buy, 1-2. Ini reason paling mudahnya adalah pertama kita lihat di H4-nya. H4-nya dia masih berada di atas ME ya, di sini putih, kemudian ini adalah ME. Ya, di sini ME 50 dan 224-nya masih pointing up, sehingga masih safe untuk bisa buy. Nah, di sini juga sama, harusnya ada momentum di sini. Kalau ada momentum di sini enak, kita nanti bisa buy lagi di harga bawah. Cuman kan tidak ada. Ini adanya cuma di sini. Ini ada momentum sell di sini ya. Makanya kita tempatkan tempatkan buy di sini. Ada satu momentum sell di sini, kita tempatkan buy di sini. Di M5 jelas kita confirmnya sudah buy ya. Dia naik turun sedikit, kita buy di harga. Ketika dia turun, sekarang price continue up. Price continue up. Oke, jadi momentum pun bisa dipakai. Kalau sekalipun buy di harga atas ini pun juga tidak ada masalah. Karena apa? Momentumnya bisa kita pakai ini. Ini ada momentum buy, bisa kita pakai untuk continue another higher di pound dollar. Ya, di currency. Kemudian di sini juga gitu. Terus jangan lupa stop loss-nya juga ditempatkan setidaknya saya biasanya menempatkan itu 66 ya. 66 pips.
66. Jaraknya antara 66 dari open. Nah, dari sini ke sini mana ini? Nah, ini 66 plus spread ya, 72. Oke. Itu teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini. Sekali lagi strongest, saya sangat suka kalau dia strongest, yen strongest. Ini CJF kan short posisi, dolar Swiss-nya cukup lumayan bisa di short. Continue nanti low expected dia akan break to the previous low. Di sini dia break di mengarah ke 0.9224 ya, 9224 untuk continue nanti low ya. Kalau kita lihat caranya sebetulnya sama, artinya gini, ini pun juga tidak jauh beda dengan yang di ya, switch ya, switch kita sama kan. Kita lihat dulu di H4, H4-nya jelas ya, H4-nya jelas cukup lebar sekali jarak antara MA224 dan MA50, jarak terlalu tinggi sehingga pointingnya kita hanya mencari opsi short posisi di harga ini. Kita lihat di H1-nya harusnya ada momentum di harga ini, tapi ternyata cuma di sini momentumnya ya, sehingga bisa tempatkan buy di harga, sell di harga ini gitu. Nah, sekarang di M15-nya kita lihat harusnya ada ekstrim, tapi ternyata ya tidak ada ekstrim juga gitu. Di sini tidak ada ekstrim juga. Sebenarnya kalau dia naik lagi lebih enak, naik nanti kita sell lagi, tapi nyatanya tidak. Baru kita di M5. Nah, ini dia alasannya kenapa short posisi di harga M5. Ini adalah M5-nya. Ada momentum, dia balik, saya nambah muatan di M5. Expected-nya setelah ini akan continue another lagi. Jadi gitu. Bisa sell di harga ini juga bisa ya, ditempatkan di pas di bawah momentum ini juga bisa. Gitu. Tapi paling enak memang dia kembali dulu, tempatkan sell, sama di H1 pun juga gitu. Ya satu pun nanti sebetulnya kalau dia naik sini, dia masuk seperti ini ya. Ya ini ada momentum, harusnya kan sell di sini. Tunggu aja dia masuk ke dalam Bollinger baru kita sell. Itu lebih enak. Nah, ini jaraknya kurang lebih sekitar lumayan 43 bos ya. Have a nice day.